Selamat datang di channel Hapsari Ika. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep turunan. Sepertinya asik ya bermain ski di daerah bersalju seperti ini. Berjalan menyusuri hutan dengan dikelilingi pohon-pohon tinggi tertutupi salju. Kemudian meluncur menggunakan papan ski dari atas bukit menuju ke lembah. Katanya sih, semakin curam bukit salju, semakin sulit untuk mengontrol papan ski. Dari video ini, jadi tertarik nggak sih untuk bermain ski? Sebenarnya di Indonesia juga ada tempat yang hampir mirip seperti ini, hanya saja saljunya berupa pasir, yaitu di Gunung Pasir Parangtritis. Sebentar, lalu apa hubungannya dengan materi turunan kali ini? Turunan berasal dari kata turun. Mari kita lihat area berseluncur ski ini. Kesulitan berseluncur bisa dilihat dari curamnya area seluncur. Ini adalah contoh trek termudah hingga yang tersulit dari peta suatu daerah wisata ski. Sekarang coba bandingkan dua titik A dan B di lokasi berikut ini. Dari titik A ke B, bisa kita buat garis lurus. Jika kita membicarakan mengenai ketinggian, maka pada gambar pertama, titik A lebih tinggi daripada titik B. Sedangkan di gambar kedua, titik A dan B ada di ketinggian yang sama. Terlihat para pemain ski berjalan mendatar. Peseluncur bergerak dari titik A ke B. Pada gambar pertama, ketinggiannya turun. Di gambar kedua, ketinggiannya tidak turun sama sekali. Nah, ini adalah konsep sederhana dari turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input, si X itu tadi, yang menjadi variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Sekarang kita masuk ke bagian cara menentukan turunan suatu fungsi. Oke, kali ini kita santai ya. Karena akan semakin mendetail, maka mari kita belajar dengan santai. Siapkan buku tulis untuk mencatat. Yang pertama, kita coba membuat fungsi yang sederhana. Tentu kalian sudah tahu dong tentang fungsi konstan, yaitu fungsi yang bentuknya seperti ini. Fx sama dengan suatu nilai tanpa variabel. Contohnya, fx sama dengan 3. Misalnya nilai y-nya adalah 3. Sesuai namanya, kalau fungsi konstan, maka nilai hasilnya pun akan konstan. Sesuai di sini. Misalnya, fx sama dengan 3, maka y-nya akan selalu 3. Di x sebagai input ya, x berapapun nilainya. Ketika x-nya 0, y-nya 3. Ketika x-nya 1, y-nya 3, 2, 3, 3, 3, dan seterusnya. Nilainya akan selalu 3. Nah, itu adalah fungsi konstan. Fungsi konstan ini adalah contoh untuk di gambar kedua tadi, di mana titik A dan B, jika dibuat garis lurus, dia akan mendatar. Gambarnya seperti ini. Nah, karena mendatar, otomatis tidak ada turunan sama sekali. Tidak turun. Dia tidak turun sama sekali, maka turunannya 0. Kalau fx konstan lagi ya,
Oke, namanya kita ganti G agar tidak pusing si GeoGebranya. Gx sama dengan 5. Oke. Nah, di sini fungsi konstan lainnya juga gambarnya yaitu garis lurus yang mendatar. Maka dia tidak turun sama sekali, sehingga turunannya adalah 0 juga. Ini baru 2 contoh fungsi konstan ya. Coba kalau misalkan fungsi konstannya Tx sama dengan 100. Nah, kita lihat nih. Kita harus zoom out dulu agar bisa tahu garisnya di mana. Oke, karena sekarang ini belajar bisa menggunakan ujung jari ya, yaitu tinggal klik-klik, ketik-ketik, maka kalian bisa buka nih geogebra.org untuk belajar tentang fungsi. Gampang sekali, kalian tinggal klik saja fungsi apa yang ingin kalian masukkan. Nah, ini dia fungsi konstan Tx sama dengan 100. Garis merah ini juga lurus, mendatar, tidak ada turunan sama sekali. Jadi, turunan untuk fungsi Tx sama dengan 100 pun juga 0 gitu. 3 fungsi ini turunannya sama dengan 0. Oke ya. Kalau untuk penulisannya nanti jadi turunan pertama F adalah 0, turunan pertama G adalah 0, turunan pertama T juga 0 gitu. Coba saja kalian tulis fungsi konstan lainnya dengan angka yang lain. Ingat, fungsi konstan adalah suatu fungsi yang berisikan suatu nilai dengan bilangan, angka saja tanpa variabel. Oke, sekarang kita masuk ke masih garis lurus tapi bentuknya diagonal. Misalnya Kx sama dengan misalkan fungsi diagonal yang paling sederhana yaitu Kx sama dengan X. Ini dia. Mari kita perhatikan. Kalau fungsinya Kx sama dengan X, maka untuk setiap nilai X di bilangan garis bilangan X ini kita masukkan ke fungsi ini, Y-nya pun nilainya juga akan sama dengan nilai X-nya. Nih contohnya, X 0, maka Y-nya juga di 0. X itu ini ya, bilangan di garis bilangan X ini, tentu sudah pada tahu dong. Kemudian X sama dengan 1, Y-nya juga di 1, titiknya di sini. X sama dengan 2, Y-nya juga di 2. Kalau X-nya 3, Y-nya juga 3 dan seterusnya, sama ya. Maka dia seperti membelah ya, membelah diagonal pas di tengah-tengah gitu. Kita lihat nih, kalau dari atas turun ke bawah, setiap X-nya berubah satu satuan, maka Y-nya berubah turun kan, turun satu satuan juga. Terlihat di sini dari 1 ke 0, titik misalkan di sini kan 1,1, di sini 0,0. Y-nya turun 1. Dari 2 ke 1. Dari sini 2,2 ke 1,1 turunnya 1 juga. Ini pun juga 1, turunnya 1, 1, 1. Ini kalau digambar seperti tangga ya. Iya. Turun 1. Maka turunan untuk fungsi Kx sama dengan X, turunan pertamanya adalah 1. Gitu. Kemudian kita buat fungsi lainnya, R. X sama dengan misalnya X ditambah 1. Oke, kita perhatikan ya. Untuk fungsi Rx sama dengan X tambah 1, maka garisnya seperti ini. Kalau manual harus dicari dulu nih, X sama dengan 0, Y-nya di berapa nilainya. Masukkan ke fungsi 0 tambah 1, 1, berarti koordinatnya adalah 0,1. Kalau X-nya 1 masukkan ke fungsi 1 tambah 1, 2, berarti koordinatnya adalah 1,2. Dan seterusnya mengikuti ini ya hasilnya. Y sama dengan 1
si X-nya berapa ditambah 1. Ternyata kalau kita lihat, fungsi Kx dan Rx ini kemiringannya sama ya. Iya, benar sekali. Nah, kata lain dari turunan tadi adalah kemiringan alias gradien ya kan. Ternyata kalau dari titik 1,2 ke 0,1 ini, setiap satu satuan X, dia turunnya satu satuan Y juga. Nah, berarti turunannya juga 1. Begitu. Itu adalah fungsi yang sederhana. Kalau coba kita buat Px sama dengan sedikit rumit, kita buat 2x ditambah 1 misalnya. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, garis untuk K, R, dan P, si K dan R ini sama miringnya, si R berbeda. Berbedanya dia dari atas ke bawah, setiap satu satuan X turunnya berapa satuan dari si Y ini? Ada yang sudah menebak? Ya benar, 2 ya. Dari titik di sini kita bisa melihat 1,3 ke 0,1. Setiap satu satuan ini turunnya ternyata Y-nya turun 2. Kalau dari 0,1 ke negatif 1, Y-nya turun 2 juga. Nah, turunannya adalah 2 begitu. Alias, kalau kalian masih ingat ya tentang bentuk umum dari fungsi garis lurus, bentuknya kan Y sama dengan mx ditambah c. M sebagai gradiennya, alias gradien ini dilihat dari koefisien untuk x-nya. X sebagai variabel yang kita masukkan ya inputnya. Kemudian si 1 ini sebagai konstanta C-nya. Maka untuk garis lurus, fungsi garis lurus ini turunannya itu sama dengan gradien fungsinya, yaitu si M ini. Begitu. Nah, sekarang kita coba kalau membuat fungsi yang lebih rumit lagi. Misalnya W X sama dengan, kali ini kita buat fungsi kuadrat. Nah, ini yang paling sederhana ya, X kuadrat. Saya akan tutup beberapa garis. Kita lihat di sini ada fungsi konstan, kemudian ada fungsi garis lurus, 2 fungsi garis lurus ya, dan 1 garis lengkung. Untuk konstan tadi turunannya 0, tidak ada turun sama sekali. Untuk fungsi garis lurus, kita bisa melihat turunannya adalah si gradiennya atau koefisien si X-nya. Lalu bagaimana dengan gradien atau kemiringan dari si kurva ini? Kurva ini memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Jika dari kiri ke kanan, dia turunnya sangat curam seperti ini. Kemudian semakin mendekati angka 0 X-nya, kecuramannya sedikit berubah ya. Sampai ke titik 0, dia tidak curam sama sekali alias datar. Kemudian ketika 0 ke kanan, kurva miring dari kanan ke kiri, sedangkan dari kiri ke kanan. Maka kemiringannya ada banyak sekali. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan diferensiasi garis lengkung. Untuk fungsi yang bentuknya kurva seperti ini, dia memiliki kemiringan yang semakin berubah seiring berubahnya nilai X. Misalkan saja kita perhatikan di negatif 2, di titik ini, misalkan kita namai nilai kemiringannya adalah A. Nilai A ini akan berbeda dengan kemiringan yang ada di titik negatif 1,5. Karena dia akan semakin melandai. Kemudian jika kita zoom lagi di negatif 1, dia juga akan berbeda dengan nilai yang sebelumnya. Semakin melandai hingga di titik X sama dengan 0, dia memiliki kemiringan 0. Dia datar ya.
tidak turun lagi alias datar di sini, maka di sini turunannya 0 atau kemiringannya 0. Lalu ketika kita semakin ke kanan, X-nya semakin ke kanan, nilai turunannya berubah lagi, bahkan ke titik yang tak terhingga kecilnya ya. Karena desimal itu kan tidak terhingga ya, di belakang koma itu bilangnya akan sangat banyak sekali. Maka gradien untuk kurva X kuadrat ini bentuknya tidak mungkin hanya satu bilangan saja, seperti pada garis lurus, dua bentuk garis lurus di awal tadi, yaitu fungsi yang konstan di mana garisnya hanya mendatar saja, lalu fungsi garis lurus yang bentuknya diagonal, miring ke kanan, bisa miring ke kiri, dia memiliki turunan yang tunggal bilangannya. Akan tetapi untuk si kurva ini tentu tidak hanya satu bilangan saja, akan tetapi sangat banyak sekali. Dia berubah sesuai perubahan di variabel X-nya. Maka gradiennya tentu akan ada hubungannya dengan si variabel X. Nah, bagaimana cara kita menemukan si gradien garis kurva ini? Untuk bisa menemukannya, kita akan melakukan pendekatan. Kita asumsikan saja kemiringan kurva si hijau ini, yaitu X kuadrat ini, di titik P dan Q. Jika kita tarik garis lurus, maka dia kemiringannya hampir sama ya dengan si kurva hijau ini. Garis biru putus-putus memiliki kemiringan yang hampir sama dengan kurva hijau di sini. Ingat, untuk mencari kemiringan garis lurus jika diketahui dua titik, caranya adalah kita tulis dulu di sini ada titik P, misalkan dia x1, y1 dan titik Q x2, y2, maka gradien atau M-nya adalah delta Y dibagi delta X, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, maka kemiringan si kurva di sini bisa jadi nilainya adalah nilai M dengan rumus berikut. Akan tetapi di sini garis biru putus-putus ini dia belum nempel ke kurva. Jika kita lihat di sini si garis putus-putus ini dia memiliki gradien, yaitu karena di sini titiknya 1,1 ya, dan di sini titiknya 2,4, maka delta Y-nya yaitu 3 dari 4 dikurangi 1, lalu delta X-nya adalah 1, yaitu 2 dikurangi 1, maka gradiennya 3. Nah, kita perlu membuat si garis biru putus-putus ini mepet ke kurva, alias jarak untuk delta Y dan delta X-nya semakin mengecil. Seperti ini, semakin mendekati ke 0 jaraknya. Begitu. Nah, karena kita sudah membuat garis biru putus-putus ini mepet ke 0 jaraknya, maka di sini akan ada kemiringan dari si garis yang mepet ke kurva. Nah, jika kita zoom in, dia akan semakin mepet ya. Semakin mepet kalau kita zoom. Kita kembali lagi di sini. Maka untuk mencari kemiringan dari garis merah ini, kita bisa menggunakan konsep limit. Ya, siapa yang masih ingat tentang konsep limit? Yaitu pendekatan suatu nilai fungsi ketika X-nya mendekati suatu nilai. Nah, di sini kita akan menghitung suatu nilai yang di sini X-nya itu mendekati ke 0. Gitu. Dengan kita ketahui bahwa titik P ini misalnya dia X-nya adalah X. Kemudian dari P ke N kita namai jaraknya yaitu H. Maka titik di N ini, titik koordinat absisnya adalah
X ditambah H. Lalu di sini ada titik Y, kita namai sebagai Y atau sama dengan fx. Maka si N ini koordinatnya adalah X plus H, fx. Kemudian untuk di titik Q, koordinatnya adalah X plus H, titik absisnya X plus H. Lalu di sini titik Y-nya adalah X plus H dimasukkan ke fungsi. Maka Y-nya sama dengan F dalam kurung X plus H. Jadi rumus gradien garis merah ini ditentukan dari limit H mendekati 0 ya. Kemudian gradiennya yaitu delta Y-nya adalah F dalam kurung X plus H dikurangi fx. Oke. Dan delta X-nya adalah X plus H dikurangi X, alias X-nya bisa kita coret ya, yaitu sebagai H. Nah, ini dia rumus untuk mencari gradien fungsi lengkung, yaitu limit H mendekati 0, delta Y-nya adalah F dalam kurung X plus H dikurangi fx, delta X-nya adalah H. Jadi, turunan untuk suatu fungsi dapat dicari dengan limit H mendekati 0, fungsinya adalah F dalam kurung X ditambah H dikurangi F dalam kurung X dibagi H. Jadi suatu fungsi fx itu bisa dihitung turunannya dengan menggunakan pendekatan limit. Limit H mendekati 0, delta Y-nya adalah F X ditambah H dikurangi F X, dan delta X-nya adalah H. Maka untuk fungsi Wx sama dengan X kuadrat tadi, turunan pertamanya adalah kita masukkan fungsi Wx ini ke dalam rumus gradien ini, yaitu limit H mendekati 0, fungsinya W, kemudian delta Y-nya adalah W dalam kurung X ditambah H dikurangi W dalam kurung X dibagi H, sama dengan limit H mendekati 0, fungsi W dengan input X ditambah H. Nah, jadi di dalam kurung ini dia sebagai input ya. Seperti di sini, karena W itu memproses inputnya X menjadi X kuadrat, maka W dengan input X ditambah H, maka yang kita tulis di sini adalah inputnya, yaitu X ditambah H, diapakan? Dikuadratkan. Jadi W dalam kurung X ditambah H ini sama dengan dalam kurung X ditambah H kuadrat, lalu dikurangi W dalam kurung X. Bentuk ini sudah sama dengan fungsi Wx tadi, maka ditulis sama seperti ini, yaitu X kuadrat, lalu dibagi H seperti ini. Kemudian kita akan mencari hasilnya dengan menjabarkan dulu si kuadrat dari X ditambah H. Limit H mendekati 0, kuadrat dari suatu bilangan adalah perkalian 2 kali si bilangan tersebut. Maka X ditambah H kuadrat sama dengan X ditambah H kali X ditambah H dikurangi X kuadrat dibagi H, sama dengan limit H mendekati 0, perkaliannya harus kita kalikan masing-masing ya.
untuk X sendiri ini harus dikali dengan X dan H di kurung yang sebelah kanan. Lalu H di sini juga harus dikalikan masing-masing dengan X ditambah H ini di kurung sebelah kanan. Hasilnya yaitu X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali H adalah XH, kemudian H dikali X adalah HX, dan H dikali H yaitu H kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah ini jangan lupa dikurangi X kuadrat, lalu hasilnya dibagi H. Di sini ada nilai yang sama yaitu X kuadrat dan X kuadrat di belakang, tapi dia negatif. Nah karena yang satu positif yang satu negatif, bisa kita hilangkan, ya kan, habis ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0 gitu, habis. Sedangkan di sini juga ada nilai yang sama XH dan XH. Karena sama-sama positif berarti ada dua buah bilangan yang sama dijumlahkan jadi 2XH. Ini hasilnya adalah limit H mendekati 0 2XH ditambah H kuadrat dibagi H. Oke, nah untuk limit sendiri, langkah pertama bisa kita langsung memasukkan 0, nilai 0 ini ke dalam H. Jadi disubstitusi, hanya 0 masuk ke sini. Akan tetapi karena dia pembagian dengan H, jika kita langsung mensubstitusi akan jadi per 0. Kalau suatu bilangan dibagi 0, dia tidak terdefinisi, undefined ya, undefined, maka harus diubah lagi bentuk rumus ini dengan cara yang bagian atas di sini keduanya sama-sama ada H-nya, maka H bisa kita keluarkan. Limit H mendekati 0 oke, 2XH nya kita tulis H di depan, kemudian di dalam kurung, artinya H dikali yang di dalam kurung ini tertinggal 2X saja karena H nya sudah ada di luar, kemudian ditambah H kuadrat jadi H saja. Nah ini kan artinya perkalian ya, H dikali dalam kurung 2X plus H, ya kalau dikalikan masing-masing nanti hasilnya akan jadi H dikali 2X sama dengan 2XH, kemudian H dikali dengan H akan jadi H kuadrat, kemudian dibagi H. Nah di sini ada perkalian H dikali di dalam kurung dibagi H. Karena perkalian maka si H ini bisa kita coret, H dibagi H hasilnya 1 kali 2X ditambah H sama dengan 2X ditambah H. Nah untuk hasil ini bisa kita substitusi si H sama dengan 0 nya ke dalam fungsi ini, yaitu 2X ditambah 0 alias sama dengan 2X. Nah ini adalah gradien untuk fungsi Wx sama dengan X kuadrat. Turunan pertamanya adalah 2X. Oke, jadi sudah terjawab ya kenapa kurva ini memiliki kemiringan yang berbeda, karena kemiringannya di setiap variabel X dia ternyata rumusnya adalah 2X. Itu kemiringan di setiap titik-titik di sini. Jadi untuk X nya sama dengan 0 nih, kemiringannya adalah 2 kali 0 sama dengan 0. Lalu kemiringan di X nya sama dengan 1, itu 2 kali 1. Kemiringan di X nya sama dengan negatif 1, 2 kali negatif 1. Yang di sini 2, yang di sini negatif 2. Nah ternyata walaupun miringnya sepertinya sama, tapi kalau arahnya berbeda, maka kemiringannya pun juga berbeda.
alias turunan ya. Turunan X kuadrat di titik X sama dengan 1 adalah 2, di titik X sama dengan min 1 adalah min 2. Begitu seterusnya untuk titik-titik yang lainnya, kemiringannya adalah 2x. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajar. Salam dari saya Hapsari Ika. Semoga harimu menyenangkan.